Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Prana Putra, absen 18 dari kelas 11 MIPA 3, akan menjelaskan penurunan nilai dari sudut-sudut paruh sin 18 derajat, cos 18 derajat, sin 36 derajat, cos 36 derajat, dan sin 234 derajat. Pertama-tama saya akan mencari nilai dari sin 18 derajat. Untuk mencari nilai sin 18 derajat, pertama-tama kita akan menggunakan rumus sudut komplement, yaitu sin A dikurang cos sin A sama dengan cos dalam kurung 90 derajat dikurang A. Untuk saat ini kita akan menggunakan 36 derajat. Maka dari itu rumus tersebut akan menjadi sin 36 derajat sama dengan cos 90 derajat dikurang 36 derajat. Sin 36 derajat sama dengan cos 54 derajat. Kita misalkan A sama dengan 18 derajat. Maka sin 36 derajat ini dapat didefinisikan dengan sin 2 kali 18 derajat sama dengan cos 3 kali 18 derajat, atau sama dengan sin 2A sama dengan cos 3A. Maka dari itu kita telah mendapatkan persamaan sin 2A sama dengan cos 3A. Kita sudah tahu bahwa sin 2A adalah 2 sin A dikali cos A. Sekarang yang perlu kita cari tahu adalah cos 3A. Maka dari itu kita perlu mencari cos 3A. Cos 3 tersebut berasal dari cos 2A ditambah A. Ini merupakan rumus penjumlahan sudut trigonometri, yaitu cos 2A dikali cos A sama dengan sin 2A dikali sin A. Rumus rangkap dari cos 2A adalah 2 cos kuadrat A dikurang 1. Dan rumus rangkap dari sin 2A adalah 2 sin A cos A. Setelah itu, setelah memasukkan rumus sudut rangkap tersebut, kita kali sudut rangkap cos 2A ini kita kalikan dengan cos A. Maka hasilnya menjadi 2 cos pangkat 3A dikurang cos A. Dan jangan lupa pula untuk rumus rangkap sin 2A ini kita kalikan pula dengan sin A. Maka hasilnya adalah 2 sin kuadrat A dikali cos A. Kemudian setelah itu, karena kita ingin menghilangkan sin di sini, karena di sini kebanyakannya adalah cos, kita akan menghilangkan sin kuadrat A ini. Kita bisa menggunakan identitas trigonometri, yaitu cos, yaitu identitas trigonometri sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Maka di sini kita dapat melihat inilah 1 min cos kuadrat A. Berarti satu min cos kuadrat A ini bisa kita ganti sin kuadrat A ini bisa kita ganti dengan 1 min cos kuadrat A. Setelah itu kita kalikan dengan min 2 dan cos A. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Min 2 dikali dengan cos A, hasilnya min 2 cos A. Kemudian min 2 dikali min cos kuadrat A, hasilnya adalah positif 2 cos kuadrat A, kemudian dikali dengan cos A, hasilnya 2 cos pangkat 3A. Maka dari itu kita mendapatkan hasil seperti ini, 2 cos pangkat 3A dikurang cos A dikurang 2 cos A ditambah 2 cos pangkat 3A. Maka kita jumlahkan semuanya atau kita kurangkan 2 cos pangkat 3A dengan 2 cos 3A, karena sama-sama positif berarti ditambah 4 cos 3A, dan cos A dengan min cos A dengan min 2 cos A, hasilnya min 3 cos A. Maka dari itu kita telah mendapatkan nilai dari cos 3A. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, yaitu sin 2A sama dengan cos 3A. Maka hasilnya akan begini, 2 sin A kali cos A sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A. Di sini kita akan menghilangkan cosnya. Kita akan membagi kedua ruas dengan cos A.
2 sin A cos A dibagi cos A, hasilnya adalah 2 sin A, dan 4 cos pangkat 3A dikurang 3 cos A, hasilnya 4 cos kuadrat A min 3. Kemudian kita akan menggunakan identitas trigonometrik lagi, yaitu cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Karena di sini kita akan mencari nilai dari sin, maka dari itu cosnya akan kita hilangkan dengan menggunakan identitas trigonometri. Kemudian jangan lupa kalikan 4 kalikan ini dengan 4 angka 4 ini. 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali min sin kuadrat A, hasilnya adalah min 4 sin kuadrat A. Min 3, jangan lupa yang di sini. Di sini min 3 ini tidak perlu dikalikan karena ini pengurangan. Dan setelah itu kita akan melihat di sini. Di sini min 3 dapat dikurangkan dengan 4. 4 dikurangi 3 adalah 1. 1 min 4 sin kuadrat A. Setelah itu kita pindah ruas ke kiri. Pindah ruas ke kiri di sini. Maka hasilnya adalah 4 sin kuadrat A sama 4 sin kuadrat A tambah 2 sin A min 1 sama dengan 0. Jika kita perhatikan, ini menyerupai persamaan kuadrat, yaitu AX pangkat 2 AX kuadrat ditambah BX dikurang C. Jadi kita misalkan sin A di sini sebagai X, maka akan didapatkan persamaan seperti berikut ini. 4X kuadrat ditambah 2X min 1 sama dengan 0. Kemudian kita mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat ini menggunakan rumus ADC, yaitu X12 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC bagi 2A. Min B, B di sini adalah 2, yang ini tambah dikali dengan min 2 tambah kurang akar B kuadrat 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 4 dikali min 1. Min dikali min sama dengan positif, berarti 4 kali 4 16 berarti. Jadi jadinya plus 16. Bawahnya 2A, 2 dikali 4. Hasilnya min 2 tambah kurang akar 4 tambah 16 bagi 8. Kita akan mendapatkan hasil min 2 tambah kurang akar 20 per 8. Ini masih dapat kita sederhanakan karena akar 20 itu merupakan hasil dari 4 dikali akar dalam kurung akar dalam akar 4 kali 5. 4-nya kita keluarkan jadi 2, kita akarkan jadi 2. Jadi hasilnya adalah min 2 tambah kurang 2 akar 5 per 8. Ini masih dapat kita sederhanakan lagi dengan cara membagi kedua ruas dengan 2. Maka hasilnya min 1 tambah kurang akar 5 per 4. Karena yang kita cari ada sin 18 derajat, yaitu di kuadran 1, maka nilai dari sini karena di kuadran 1 nilai sini adalah plus, maka kita akan mendapatkan sin 18 derajat adalah min 1 tambah akar 5 per 4. Sekarang kita akan mencari cos 18 derajat. Jadi kita sudah mencari sin 18 derajat, nilainya itu adalah min 1 ditambah akar 5 per 4. Untuk mencari cos 18 derajat, karena kita sudah mengetahui sin 18 derajat, kita dapat menggunakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang akan kita cari adalah cos A. Cos A sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat A. Maka dari itu kita akan masukkan cos 18 derajat sama dengan akar dari 1 dikurang sin kuadrat 18 derajat. Untuk mempermudah penulisan, kita akan mencari terlebih dahulu sin kuadrat 18 derajat. Sin kuadrat 18 derajat sama dengan dalam kurung min 1 tambah akar 5 per 4 kuadrat.
min 1 dikali dengan min 1 hasilnya positif 1 plus 1. Min 1 dikali akar 5 hasilnya min akar 5. Akar 5 dikali dengan min 1 hasilnya min akar 5. Dan akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. 4 dikali 4 hasilnya 16. 5 dapat kita tambahkan dengan 1 hasilnya 6. Dan min akar 5 dengan min akar 5 menjadi min 2 akar 5 per 16. Sekarang kita masukkan kepada identitas trigonometri yang tadi. Akar dari 1 dikurang dalam kurung 6 akar 2 akar 5 per 16. Setelah itu kita akan menambahkan penyebutnya, karena ini 1 berarti 16 per 16. 16 per 16 dikurang dengan biar gampang ya, 16 kurang 6 tambah 2 akar 5 hasilnya adalah 10 tambah 2 akar 5 per 16. 16 dapat kita keluarkan dari akar menjadi akar 10 tambah 2 akar 5 per 4 atau 1/4 akar 10 tambah 2 akar 5. Ini adalah nilai dari cos 18 derajat. Sekarang kita akan mencari sin 36 derajat dan cos 36 derajat. Untuk mempermudah penghitungan, kita akan memulai dari cos 36 derajat. Kita dapat mencari cos 36 derajat menggunakan rumus sudut rangkap, yaitu cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Kita masukkan ke rumusnya menjadi cos 36 derajat sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 18 derajat. Tadi kita sudah mencari sin kuadrat dari 18 derajat adalah 6 kurang 2 akar 5 per 16. Kita untuk mempermudah penghitungan, kita akan menyederhanakan bilang pecahan ini menjadi dengan cara dibagi 2 keduanya, menjadi 3 kurang akar 5 per 8. Mari kita masukkan ke dalam rumusnya. 1 itu dikurang 2 dalam kurung 3 min akar 5 per 8. Mari kita kalikan min 2 dengan yang dalam kurung ini. 1 dikali min 6 bagaimana kita bisa mencoret 8 dengan akar dengan 2 ini dibagi 2 menjadi 4, 2 dibagi 2 menjadi 1, berarti 1 dikurang 1 berarti min 1 dikali 3 min 3, min 1 dikali min akar 5 ya menjadi plus akar 5 per 4. Dari itu kita samakan penyebutnya menjadi 4, ini juga jadi 4. 4 kali 1 4, 4 dikurang 3 tambah akar 5, maka hasilnya adalah 1 plus akar 5 per 4. Dari itu nilai untuk cos 36 derajat adalah 1 tambah akar 5 per 4. Tadi kita sudah menemukan cos 36 derajat. Setelah kita menemukan itu, kita dapat dengan mudah mencari sin 36 derajat, yaitu menggunakan identitas trigonometri. Trigonometri yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Yang akan kita cari sekarang adalah sin. Maka dari itu sin
sin A sama dengan akar dari 1 dikurang cos kuadrat A. Kita masukkan ke dalam rumus. Sin 36 derajat sama dengan akar dari 1 dikurang, tadi cos 36 derajat adalah, kita masukkan dalam kurung, 1 tambah akar 5 per 4 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 1 dikurang 1 dikali 1 dikali akar 5, atau kita bisa ya 1 dikali akar 5 akar 5 kali 1 akar 5 dikali akar 5 dibagi 16. 1 dikurang 1 dengan tambah 5, 6 tambah 2 akar 5 dengan akar 5 bagi 16. Kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 16 dikali 1 sama dengan 16 dikurang 6 dikurang 2 akar 5, hasilnya adalah akar dari 10 kurang 2 akar 5 per 16. 16 dapat kita keluarkan dari akar, itu menjadi akar 10 min 2 akar 5 per 4, karena akar dari 16 adalah 4. Itu adalah hasil dari sin 36 derajat. Kita akan mencari sin 234 derajat. Untuk mencari sin 234 derajat, kita dapat menggunakan rumus sudut komplement, yaitu sin A sama dengan sin 270 dikurang A. Sin A sama dengan cos 270 dikurang A. Maka dari itu sin 234 derajat sama dengan cos dari 270 dikurang 234. 70 derajat kurang 234 derajat. Hasilnya adalah cos 36 derajat. Jadi sin 234 derajat itu adalah sama dengan cos 36 derajat. Dan jangan lupa sin 234 derajat ini letaknya di kuadran 3, yang mana cos dan sinnya itu negatif. Berarti karena ini sin 234 derajat, maka cos di sini juga jadi negatif. Negatif cos 36 derajat karena ini sin 234 derajat. Mari kita masukkan. Tadi kita sudah mencari cos 36 derajat, yaitu 1 negatif dalam kurung 1 ditambah akar 5 dibagi 4. Kita kalikan ke dalam sini menjadi min 1 min akar 5 per 4. Jadi sin 234 derajat itu adalah negatif 1 min akar 5 atau min 1 min akar 5 per 4.